ya. Jadi sinusitis itu didefinisikan sebagai inflamasi mukosa di sinus paranasal. Ini tuh biasanya dipicu oleh rinitis yang tadi udah dijelasin, makanya nanti disebut rhinosinusitis. Tapi tadi kata Ikhlas, sekarang yang terbaru udah disatuin gitu ya, nggak dipisah lagi kayak gitu. Nah, penyebab utamanya itu selesma atau common cold. Kalau misalkan cuma mengenai beberapa sinus, itu disebutnya multisinusitis. Tapi kalau mengenai semua sinus paranasal, itu disebutnya pansinusitis. Nah, ini sinus-sinusnya nih, bisa dilihat di gambarnya. Kalau di atas alis itu kan sinus frontal ya. Terus yang di bagian medial mata itu, yang atas itu sphenoid, terus yang bawah itu ethmoid. Terus yang di pipi itu maxillaris. Itu sinus-sinusnya diapalin karena nanti bakal berhubungan sama gejala-gejala sinusnya. Jadi gejala-gejala sinusnya itu sesuai letaknya gitu. Nah, paling banyak yang terjadi itu di sinus ethmoid sama di maksila. Nah, sinus maksila juga itu disebut dengan antrum higmor. Jadi dia itu letaknya itu kan karena maksila itu di pipi gitu kan. Jadi dia itu letaknya dekat akar gigi di rahang atas. Jadi kalau misalkan ada infeksi gigi, nanti mudah menyebar ke sinus maksila ini. Jadinya disebut sinusitis dentogen. Ini kan ada yang sinus yang sehat sama ada yang sinusitis ya. Kalau yang sinusitis ini dia emang ada sekretnya gitu atau terus sama ada inflamasi gitu. Kalau ini kan bersih ya yang sehat. Terus untuk etiologinya itu biasanya akibat virus. Akibat virus di ISPA, terus tadi itu macam-macam rinitis itu bisa nyebabin sinusitis, polip hidung, kemudian deviasi septum atau hipertrofi konka, kemudian ada sumbatan kompleks osteomeatal atau KOM. Nah, terus ada infeksi tonsil sama infeksi gigi. Tadi infeksi gigi itu ya karena dia biasanya kena ke maksila. Kalau KOM sendiri tuh kita udah pernah dijelasin kan sama dokter ya, KOM. Ini gambarnya KOM kan. Ini KOM itu singkatan dari kompleks osteomeatal. Aduh, bentar ya. Kompleks osteomeatal. Jadi kompleks ini itu merupakan saluran dari muara dari saluran sinus maksila, sinus frontal, sama sinus ethmoid anterior. Jadi KOM ini dia adalah muara dari saluran sinus maksila, sinus frontal, sama sinus ethmoid anterior. Jadi si KOM ini dia itu bagian dari sinus ethmoid anterior. Dia ini kelihatan di sini ya, dia itu agak sedikit rumit juga sempit gitu. Itu ada ini bagian-bagiannya bisa dilihat, ada frontal recess, lamina papiraceae dan sebagainya. Nah, jadi jadi kita jangan ketahuan. Ini patofisiologinya. Jadi kesehatan sinus itu dilihat dari ostium sinusnya sama kelancaran pembersihan mukosiliar di KOM-nya itu sendiri. Ini ostiumnya kan, nih ostium. Nih harusnya di sini tuh lancar gitu, aliran segala macam kayak cairan segala macamnya. Nah, setelah itu organ-organ yang membentuk KOM ini kan letaknya itu berdekatan ya. Jadi kalau misalkan ada edem, kalau misalkan ada edem karena berdekatan itu, makanya karena berdekatan terus mukosanya berhadapan, maka nanti silianya itu saling bertemu kan. Tapi karena tadi ada edem, jadi si silianya itu nggak bisa bergerak dan ostiumnya itu nanti tersumbat kayak gitu. Akibatnya terjadi tekanan negatif di dalam rongga sinusnya. Terus nanti ada transudasi, menghasilkan transudasi. Nah, tadinya transudasinya ini masih berupa serus. Serus itu kan serum yang berwarna jernih kan. Tapi dan kondisi ini tuh disebutnya rhinosinusitis non bakterial dan masih bisa sembuh beberapa hari tanpa pengobatan. Nah, itu kalau tadi kan masih serus kan serumnya. Kalau misalkan kondisinya menetap, nggak sembuh-sembuh, terus nanti bakal ada bakteri kan, bakterinya multiplikasi di sekret yang tadi. Terus nanti sekretnya yang tadinya serus jadi purulen. Nah, ini baru disebut dengan rhinosinusitis akut bakterial, kayak gitu. Dan ini nggak bisa sembuh sendiri, dia harus diterapi sama antibiotik.
kemudian dia hipoksia kan, kekurangan oksigen, sehingga nanti bakteri yang berkembang itu bakteri-bakteri yang nggak butuh oksigen, jadi bakteri anaerob. Nah, nanti mukosanya itu makin membengkak sampai akhirnya si mukosanya kronik dan hipertrofi, terus bisa terbentuk polip juga kista. Nah, pada saat inilah kalau misalnya udah sampai terbentuk polip sama kista, bisa jadi dibutuhkan tindakan operasi kayak gitu. Sinusitis ini dia dibagi beberapa kan, ada yang akut, subakut, sama ada yang kronik. Dibedakan dari waktunya. Kalau sinusitis akut itu batasnya itu sampai 4 minggu. Kalau subakut 4 minggu sampai 3 bulan. Kalau kronik itu lebih dari 3 bulan. Nah, bakteri utama yang menyebabkan sinusitis itu ada Streptococcus pneumonias, ada H. influenza, sama ada Moraxella catarrhalis. Tapi kalau Moraxella catarrhalis ini paling banyaknya itu menyebabkan di anak-anak. Nah, untuk sinusitis kronik itu sendiri, dia umumnya itu oleh bakteri yang gram negatif sama yang anaerob. Terus, gejala. Nah, gejalanya itu yang khas nih ya pada sinusitis akut itu jadi hidungnya itu tersumbat, udah mah tersumbat dia juga nyeri. Terus ada rasa tekan gitu pada mukanya. Itu khas di sinusitis akut. Terus ada ingusnya itu purulen. Dia sering turun ke tenggorokan gitu. Bisa disertai sama gejala ini juga demam sama lesu kan. Terus kalau misalkan sinusitisnya di maksila, itu karena letak maksila itu kan di pipi, jadi ada ditandain sama nyeri pipi. Terus nanti bisa kadang-kadang juga ada nyeri alihnya ke gigi sama ke telinga. Sedangkan kalau nyeri di antara atau di belakang bola mata itu sinusoid, etmoid itu kan kelihatan ya. Kalau apal sama letaknya bisa nyesuaiin gitu sama gejalanya. Tuh kalau misalkan sinus etmoid karena letak di situ, jadi nyerinya pun nyeri yang ada di antara atau di belakang bola mata. Terus kalau frontal kan di atas, jadi dia itu nyerinya di dahi atau di seluruh kepala. Kalau sphenoid itu nyerinya di vertex, occipital, belakang bola mata, sama di daerah mastoid. Yang bisa dirasakan itu ada sakit kepala, hiposmia. Hiposmia ini kayak berkurangnya untuk indera penciumannya, atau malah anosmia, dia nggak bisa nyium apa-apa kayak gitu. Halitos itu bau apa sih? Bau abab, bau itulah ya. Terus post nasal drip. Kalau post nasal drip ini kondisi di mana hidung itu atau sinus itu menghasilkan air yang banyak sampai lendirnya itu bisa ngalir ke belakang ke tenggorokan terus memicu refleks batuk kayak gitu. Yang makanya ini si post nasal drip ini bisa nyebabin batuk sama sesak pada anak kan, dia si lendir yang banyak itu dia mengalir ke belakang gitu kan ke tenggorokan gitu. Kalau sinusitis kronik itu keluhannya tidak khas, makanya dia susah untuk didiagnosis. Dia cuma ada kadang-kadang cuma 1 atau 2 gejala dari gejala-gejala ini nih. Ada sakit kepala kronik, post nasal drip, batuk kronik, dan lain-lain. Tapi dia cuma munculnya 1 atau 2 gejala aja. Makanya karena keluhannya tidak khas itu sendiri. Ini diagnosisnya. Diagnosisnya itu kalau pemeriksaan fisik, kita bisa pakai nasoendoskopi. Jadi kalau kalau ada pus di meatus media, itu khas pada sinusitis maksila, etmoid anterior, sama frontal. Tapi kalau pusnya itu di superior, di meatus superior, itu khasnya di sinusitis etmoid posterior, dan di sphenoid. Kemudian ada rhinosinusitis akut. Rhinosinusitis akut ini bisa dilihat sama kita mukosa hidungnya itu dia edem sama hiperemis. Terus kalau pada anak itu biasanya ada pembengkakan sama kemerahan di kantusnya. Kantus itu aku nyari artinya itu 2 palpebra yang bertemu di sudut medial palpebra. Karena ini medius jadi 2 palpebra yang bertemu di sudut medial itu katus namanya. Terus kita bisa pakai pemeriksaan fotopolos juga. Bisa yang digunakan itu posisi Waters, PA, sama lateral. Tapi ini cuma buat melihat kondisi sinus-sinus yang besar kayak maksila sama frontal. Nanti yang nampak apa? Kalau misalkan emang dia sinusitis, nanti yang nampak itu ada perselubungan batas udara cairan atau air fluid level, sama ada penebalan mukosa. Nah, gold standarnya itu ada CT scan, karena CT scan ini kayak spesifik banget dan lengkap gitu kan, yang dilihatnya khas banget gitu, kelihatan jelas. Terus yang terakhir itu pemeriksaan mikrobiologi dan resistensi.
dengan cara mengambil sekretnya ya dari meatus media atau superior. Ini untuk tahu kita jenis bakterinya apa, jadinya bisa nentuin tata laksana antibiotiknya juga yang tepat. Kemudian terapi ini hilang terapinya itu jadi prinsipnya itu dia karena karena ada sumbatan itu golongan penisilin yaitu amoksisilin. Kalau misalkan si kumannya resisten, itu dikasihnya amoksisilin clavulanat atau cefalosporin generasi kedua. Diberikannya itu selama 10-14 hari. Walaupun dia udah sembuh nih gejalanya, tapi tetap harus 10-14 hari. Kemudian ada dekongestan untuk sinusitis akut bakterial. Bisa juga kita kasih analgetik, misalnya bisa jadi ada lemes, ada panas kan. Terus mukolitik, steroid karena tahu ada peradangan, terus bisa juga kita pencucian rongga hidung pakai NaCl ya atau pemanasan. Ini benda asing di hidung 4A, tapi udah dijelasin sama siapa tadi? Benny Gumai. Makasih ya Benny udah dijelasin, jadi nggak usah dijelasin lagi ya guys. Kita lanjut aja, soalnya sama aja kok, cuma ini lebih panjang. Dah, lanjut aja ya ke yang terakhir, itu ada epistaksis. Dia itu 4A, epistaksis ya. Etiologinya itu dia ada sebenarnya kan epistaksis itu dia ada yang spontan ya, tiba-tiba aja kayak gitu, atau emang karena ada pendahulu, misalkan dia trauma ke tonjok atau apa baru ini gitu. Tapi kan kebanyakan dia secara spontan kan, tiba-tiba gitu. Jadi sebenarnya ada etiologinya itu ada yang lokal sama ada yang sistemik. Kalau yang lokal itu bisa akibat trauma, kayak misalkan kita ngorek-ngorek hidung nih, terlalu enak ngorek-ngorek dalam terus berdarah gitu kan, terus benturan ringan atau kena pupis, terus ikat dan sel-sel lainnya itu lebih sedikit kayak gitu. Bisa juga infeksi lokal kayak rinitis sinusitis tadi. Terus sama bisa juga dari tumor. Jadi biasanya epistaksis itu pada tumornya itu hemangioma sama karsinoma. Dan epistaksis yang berat itu biasanya pada angiofibroma. Ini untuk kelainan sistemiknya. Kelainan sistemiknya itu penyakit kardiovaskuler kayak hipertensi, arteriosklerosis. Ini kalau hipertensi sama arteriosklerosis itu dia bisa kayak karena tekanannya terlalu kencang, jadi bisa merusak pembuluh darahnya gitu loh, bagian hidung. Jadi makanya epistaksis. Terus ada kelainan darah, leukemia, trombositopenia, kelainan kongenital, terus ada infeksi sistemik juga. Terus ada perubahan-perubahan udara atau tekanan atmosfer. Ini kelainan sistemik ini banyak penyebabnya. Tapi untuk penjelasan lebih jelas kenapa dia bisa nyebabin itu aku sendiri belum nyari tahu, karena belum sempat. Nanti teman-teman kalau ada yang ini bisa cari tahu ya. Terus sumber pendarahannya itu ada bagian anterior sama ada yang posterior, tapi yang paling sering itu adalah yang anterior. Yang anterior ini banyaknya itu berasal dari plexus Kisselbach di septum nasi anterior, dari arteri ethmoidalis anterior atau dari arteri ethmoidalis anterior. Jadi bisa dua ya, paling banyak dari plexus Kisselbach di septum nasi anterior atau dari arteri ethmoidalis anterior. Jadi kalau yang epistaksis anterior ini biasanya ringan. Terus kebanyakan terjadinya pada anak-anak, jadi dia ringan, bisa berhenti sendiri, tapi dia ini bisa berulang kayak gitu, sering berulang. Sedangkan kalau epistaksis posterior, ini dia lebih berat, terus dia juga nggak bisa berhenti sendiri. Biasanya berasal dari arteri ethmoidalis posterior atau arteri sphenopalatina. Lupa nggak nyantumin gambarnya ya. Terus ini biasanya ditemukan pada pasien-pasien yang hipertensi atau arteriosklerosis. Karena karena hipertensi dan arteriosklerosis ini pecah tuh arteri sphenopalatinanya sehingga menyebabkan epistaksis posterior. Kemudian untuk penata laksanaan umumnya itu ada 4 prinsip. Jadi yang pertama,
kita harus memperbaiki keadaan umumnya. Jadi kalau pasiennya datang dengan epistaksis, jangan langsung nganuin epistaksisnya biar darahnya berhenti gitu, jangan, tapi lihat dulu keadaan umumnya. Nadinya gimana, pernapasannya gimana, tekanan darahnya gimana. Kalau misalkan ada kelainan harus diatasi itu dulu. Contohnya misalkan ada darah atau bekuan darah itu, kalau misalkan ada, itu harus dibersihkan kayak gitu, supaya nggak nyumbat jalan napasnya itu. Terus yang kedua, kita harus udah keadaan umumnya udah ditata laksana tuh kan. Udah gitu yang kedua nih, habis membaik tuh kita lihat, cari kita sumber perdarahannya. Perdarahannya itu sumbernya dari mana? Apakah dari anterior atau dari posterior? Pakai apa kita lihatnya? Kita pakai alat ya, pakai lampu kepala tuh, headlamp. Terus spekulum buat ngebuka hidungnya, sama alat pengisap untuk ngisap darahnya gitu kan. Terus kita juga harus anamnesis lengkap supaya tahu perdarahannya. Siapa tahu dia tadi habis berantem tonjok-tonjokan kayak gitu kan. Terus diperiksanya juga itu ada posisinya, jadi posisinya itu harus duduk gitu. Terus biarin aja si darah mengalir. Terus kalau misalkan emang si pasiennya lemah, itu kita minta dia boleh setengah duduk atau berbaring, tapi setengah duduk atau berbaring tapi kepalanya itu ditinggikan, jadi supaya si darah itu nggak masuk ke saluran pernapasan. Kemudian ini kalau pada anak-anak, jadi kan biasanya kalau anak-anak itu kurang kooperatif kan, sering gerak-gerak segala macam. Jadi bisa kita apit tuh si kakinya, terus si badannya kita iniin tangannya, tangan kitanya ke badan dia itu kan ngedekap gitu supaya dianya diem, terus kepalanya agak ditengakin sedikit kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah pakai spekulum tuh nanti dibuka kan, darah dan bekuan darahnya itu nanti diisap pakai alat pengisap. Kemudian kita pasang tampon sementara. Tamponnya itu berupa kapas yang udah dibasahi dengan adrenalin 1/5.000 sampai dengan 1/10.000 dan pantokein atau lidokein 2%. Terus nanti dimasukkan tuh ke rongga hidung untuk menghentikan perdarahan. Nanti tampon ini kita biarin selama 10-15 menit. Nanti kalau misalkan supaya terjadi vasokonstriksi kan, supaya darahnya itu nggak ngalir terus. Nanti kalau misalkan udah vasokonstriksi, kita bisa lihat tuh sumber perdarahannya dari mana, kayak gitu. Terus prinsip yang ketiga, itu kita hentikan perdarahannya. Tadi kan kita udah tahu nih sumbernya dari mana. Nah, dari sumber itu kita hentikan perdarahannya. Kalau caranya gimana? Kalau kan tadi sumbernya ada dua ya, anterior sama posterior. Kalau perdarahannya dari anterior, itu sebenarnya dia bisa berhenti sendiri kan kalau anterior. Tapi kalau misalkan nggak berhenti sendiri, kita bisa coba tekan hidung dari luar selama 10-15 menit. Terus kalau misalkan kita udah tahu nih sumber perdarahannya di mana, letak pastinya itu di mana, kita bisa lakukan di kaustik dengan larutan AgNO3 23-30%, kemudian diberi krim antibiotik. Terus kalau misalkan perdarahannya masih aja, kita pasang tampon anterior dari kapas atau kasa yang udah dikasih pelumas. Pelumas ini supaya dia nggak ngelukain bagian hidung gitu. Tamponnya itu dimasukkan sebanyak 2-4 buah, dipertahankan selama 2 hari. Kalau misalkan masih ada perdarahan, kayak gitu perdarahan masih ada, tamponnya itu harus diganti sama yang baru. Jadi maksimal 2 hari. Ini gambar tampon anterior